Oke, selamat datang. Di pembahasan kita kali ini, kita bakal kupas tuntas salah satu kesalahpahaman yang paling umum dan bisa dibilang paling mahal di dunia kripto. Kita mulai langsung dari kutipan yang kena banget dari Andreas Antonopoulos. Ini langsung ke jantung masalahnya, soal kekeliruan logika yang menyebar luas banget. Oke, jadi ini agenda kita. Kita akan bedah satu persatu, mulai dari kesalahpahaman dasarnya, sampai nanti ke poin penting yang harus kita semua pegang. Yuk, kita mulai. Baik, bagian pertama. Jadi, apa sih sebenarnya kesalahpahaman besar yang sering banget menjebak investor-investor baru ini? Nah, ini dia. Mitosnya adalah Bitcoin itu ya blockchain, blockchain itu ya Bitcoin. Padahal, kenyataannya sama sekali nggak gitu. Yang satu itu cuma bagian kecil dari yang satunya lagi. Biar gampang pahamnya, kita pakai analogi yang sederhana, tapi menurut saya cerdas banget. Coba bayangin deh, Bitcoin itu ibarat kue yang udah matang, siap saji. Sebuah sistem moneter yang utuh. Nah, blockchain itu cuma salah satu bahannya. Anggap aja telurnya. Anda kan nggak bisa bikin kue tanpa telur. Tapi, ya seputar telur doang itu bukan kue kan? Sejarah juga membuktikan hal ini loh. Teknologi blockchain itu udah ada dari tahun 1991, 17 tahun sebelum Satoshi Nakamoto akhirnya pakai teknologi itu buat menciptakan Bitcoin. Jadi keduanya ini datang dari era yang beda. Tujuan utama Satoshi itu jelas. Dia mau bikin sebuah aset yang trustless, yang nggak butuh perantara atau rasa percaya. Dan blockchain itu cuma salah satu alat yang dia pakai untuk mencapai tujuan besarnya itu. Oke, jadi kalau blockchain itu cuma telurnya, terus apa aja bahan-bahan lain yang bikin kue Bitcoin ini jadi begitu spesial dan aman? Nah, ini dia resep lengkapnya. Ada blockchain sebagai buku besar publik, lalu ada kriptografi kunci publik yang ngejaga kepemilikan. Terus, tanda tangan digital buat mastiin transaksinya asli. Dan yang paling penting, protokol proof of work yang bikin semuanya aman dan nggak bisa diubah-ubah. Kombinasi inilah yang jadi kekuatan Bitcoin. Dan dari kombinasi jenius tadi, lahirlah sebuah sistem dengan 5 properti krusial ini. Ada privasi, keaslian, integritas data, kejujuran transaksi, sampai kebenaran yang tercatat abadi. Inilah yang bikin Bitcoin jadi aset yang superior. Sekarang, bagian yang menarik. Bagaimana kesalahpahaman yang kelihatannya sepele ini justru dimanfaatkan secara aktif buat menipu banyak orang. Sebelum lanjut, kita pahami dulu apa itu kekeliruan logika. Intinya, ini adalah cacat dalam berpikir. Contohnya gini, premis 1, semua mamalia berdarah panas. Premis 2, burung juga berdarah panas. Kesimpulannya, semua burung adalah mamalia. Jelas salah kan? Karena hubungannya nggak nyambung. Nah, di dunia kripto, kekeliruan logikanya begini. Para developer itu pakai buzzword blockchain, tapi mereka sengaja pisahkan dari konteks keamanan Bitcoin secara utuh, cuma buat jualan token-token baru yang sebenarnya masih prematur. Ini kayak permainan sulap. Mereka ambil sebuah teknologi, lalu salah menerapkannya untuk tujuan publik, dan akhirnya menjual token utilitas yang belum terbukti nilainya ke investor retail seperti kita. Dan ini membawa kita ke konsekuensi yang paling serius dari semua ini, yaitu ketika sudah menyentuh ranah hukum dan etika. Di Amerika Serikat ada yang namanya uji Howey. Ini adalah standar hukum buat nentuin apakah sesuatu itu tergolong sekuritas atau bukan. Kalau iya, aturannya jadi super ketat. Syaratnya ada 4 poin itu. Bahkan Ketua SEC, Gary Gensler, ngomongnya belak-belakan. Kalau ada yang jual token dan pembelinya berharap untung dari kerja keras tim di baliknya, yaitu udah masuk definisi sekuritas. Dan kalau kita lihat, hampir semua altcoin cocok dengan deskripsi ini. Michael Saylor lebih tegas lagi. Dia bilang, kalau ada tim terpusat bikin token yang jelas-jelas sekuritas, terus dijual ke publik, itu bukan cuma melanggar etika, tapi juga melanggar hukum. Dan poin kuncinya di sini adalah alasan, ini kan teknologi baru, itu sama sekali nggak bisa dipakai buat pembelaan. Di mata hukum sekuritas, yang dilihat itu struktur penawarannya, bukan teknologi di belakangnya. Aturannya jelas. Jadi setelah kita singkirkan semua hype dan informasi yang salah, apa sih kesimpulan yang perlu kita bawa pulang? Mari kita rangkum perbedaannya. Bitcoin itu sistem moneter yang lengkap dan terdesentralisasi. Blockchain itu cuma satu komponen teknologi di dalamnya. Sementara altcoin seringnya itu terpusat dan kemungkinan besar adalah security yang tidak diregulasi.
Jadi kami tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini buat direnungkan. Sekarang setelah tahu kalau banyak token-token ini kemungkinan besar adalah sekuritas yang nggak terdaftar, apa alasan, ini kan teknologi baru, itu cukup buat Anda mempertaruhkan modal Anda? Keputusannya tentu saja selalu di tangan Anda. Tapi pastikan itu keputusan yang cerdas dan terinformasi. Terima kasih sudah menyimak.